Akhirnya Snapdragon 8 Gen 2 sudah diperkenalkan di Snapdragon Summit 2022. Cuman daripada saya bahas berapa gigahertz, berapa CPU-nya, atau GPU-nya gimana, mending saya bikin konten yang lebih mudah buat dicerna. Ini dia 6 hal yang bisa kamu dapetin dari Snapdragon 8 Gen 2. Pertama, akhirnya Snapdragon mengumumkan kerjasama dengan tim terbaik di dunia, yaitu Manchester United. Yang pertama adalah smartphone yang lebih cepat. Ya ini mah obvious sih, tiap tahun tuh harus lebih cepat ya. Cuman ada yang menarik karena konfigurasi prosesornya itu berubah. Masih terdiri dari 3 cluster, cuman di Snapdragon 8 Gen 2 performance core-nya tuh jadi 4 dan efficiency core-nya jadi 3. Performance core yang makin banyak tentu akan bikin performance-nya jadi naik. Cuman kalau si efficiency core-nya lebih sedikit, apakah artinya nanti efisiensinya jadi lebih jelek? Qualcomm sih bilang kalau dengan konfigurasi ini, Snapdragon 8 Gen 2 bisa ngasih kenaikan performance 35% dan tetap bisa ngasih efisiensi 40% lebih baik. Kenapa bisa begitu? Nanti saya bahasnya di tampar edisi Snapdragon 8 Gen 2 ya. Karena sebenarnya ada yang berubah dari konfigurasi di cluster performance. Cluster performance itu pakai 2 micro arsitektur yang berbeda. Hal kedua yang bisa kamu dapetin dengan Snapdragon 8 Gen 2 adalah smartphone yang lebih smart. Nah loh, maksudnya apa? Snapdragon 8 Gen 2 ini tuh dibangun dengan AI oriented. Si Hexagon prosesornya tuh kini punya dedicated power delivery system. Terus tensor acceleratornya juga dilipat gandain, yang hasilnya dia tuh punya performa AI 4,35 kali lipat lebih baik dengan 60% lebih hemat daya. Sensing hub-nya juga ditambahin AI processing-nya, jadi pakai dual AI prosesor. Mungkin kalian nanya, itu buat apa? Ya, usage-nya ada banyak, tapi saya kasih beberapa contoh ya. Speech to text tuh jadi lebih cepat atau bahkan bisa ngelakuin multi-language translation. Kepake banget kalau lagi di conference yang dihadiri beberapa negara dengan bahasa yang berbeda kayak di Snapdragon Tech Summit ini. Sensing Hub juga kini support always sensing kamera. Jadi si kamera itu tuh selalu detect apa yang ada di depannya. Kepake pas mau lihat menu di restoran misalnya, kan pada pakai QR code tuh. Nantinya nggak perlu nyalain HP terus buka app buat scan QR, cuman tinggal kasih lihat aja si QR code dalam kondisi HP mati. Ya, saya ngerti concern teman-teman di mana, oh nanti bisa dihack dong, kameranya kan nyala terus. Terus kita nanti kelihatan kameranya, privacy gimana? Well, kalau kata Snapdragon, dengan pakai si always sensing ini, dia itu bukan bikin si kameranya nyala terus, melainkan dia cuman ngeliat data 1 sama 0 aja. Apakah di depan objek si kamera itu ada sesuatu yang bisa di-scan atau enggak? Cuman gitu doang. Jadi kalau misalnya ada yang bisa di-scan, langsung kayak, ayo bangun semua. Nah, baru dia nyalain semua sistem yang ada. Jadi data yang terlihat itu cuma 1 sama 0. Dan tidak ada jalan keluar atau exit point buat si Sensing Hub ini buat menyalurkan data misalnya ke internet kayak gitu. Karena ini semua terjadi ada di dalam chip semua. Cuman itu kata Snapdragon. Karena saya kagak ngerti itu hacking-hackingan ya. Kalau tahu saya hacking mantan saya dulu. Usage dari AI ini tuh ada banyak banget ya. Pas kita pakai HP ini buat nonton misalnya ya, always sensing di kamera depan juga bisa bikin notifikasi tuh jadi nggak ngeganggu. Atau pas lagi nonton terus kita pergi, dia tuh bisa juga ngunci si layarnya. Pas kita balik lagi, nyala lagi. Hemat baterai dan secure juga. Bahkan Hexagon prosesornya juga punya direct link ke ISP, yang artinya keuntungan nomor 3. Kita bisa dapat kemampuan kamera yang lebih baik. Selain ISP itu udah bisa support resolusi 200 megapiksel dan video HDR 8K 60 fps, hadirnya AI itu bisa bikin hasil foto dan video tuh tambah bagus lagi. Contohnya semantic segmentation. Jadi secara real time, kamera tuh bisa misahin beberapa objek dan ngasih optimasi untuk tiap-tiap objek tersebut. Muka orang, pakaian, rumput, langit, bahkan bisa misahin bunga sama potnya. Jadi si bunga tuh bisa terlihat lebih vivid, sementara pot bunganya tuh enggak. Nah, buat para gamers mobile juga ada kabar baik. Keuntungan keempat adalah kemampuan gaming yang lebih baik. Nggak cuma soal GPU Adreno yang punya performance 25% lebih baik dengan 45% lebih hemat daya aja. Tapi juga Snapdragon 8 Gen 2 ini juga punya hardware acceleration buat ray tracing.
Jadi experience bermain gamenya tuh semakin deket sama konsol quality. Yang kelima, layar smartphone juga bisa makin bagus karena GPU Adreno-nya tuh support HDR Vivid, HDR10, HDR10+, dan Dolby Vision HDR. Terakhir adalah experience internetan yang makin nyaman. Karena ya makin nyaman itu bukan soal speed aja. Walaupun ya kalau speednya makin cepat, ya tentu jadi makin lebih nyaman internetannya. Makanya Snapdragon 8 Gen 2 ini tuh udah support 5G dan Wi-Fi 7. Latensinya rendah dan bisa punya speed lebih dari 5 gigabit per second. 5G-nya juga udah dibantu sama AI buat optimize speed, latency, coverage, dan battery life. Sayangnya di Indonesia 5G-nya belum ada millimeter wave ya, jadi belum bisa ngerasain the real 5G yang sebenarnya. Semoga aja ya dalam waktu dekat. Itu dia 6 hal yang bisa kamu dapetin kalau kamu pakai Snapdragon 8 Gen 2. Kalau misalnya kalian belum bisa ngerasain nikmatnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, saya doain semoga tahun depan kalian bisa rasain nikmatnya Snapdragon 8 Gen 2. Amin. Sekian dari Moldy melaporkan dari Maui, Hawaii. Sampai jumpa. Bagus kan? Lihat. Tuh. Bagus sekali. Ini pas lagi golden hour lagi. Akhirnya bisa juga. Pit, mau masuk nggak, Pit? Boleh. Mau masuk juga nggak, Mbak Feni? Sini. Hai, dadah. Terima kasih.